Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya, Deddy Sidarta. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara meningkatkan status badan usaha dari CV ke PT setelah yang satu ini. Oke guys, kali ini kita akan belajar untuk bagaimana teman-teman bisa meningkatkan status badan usaha Anda dari CV ke PT. By the way, ini saya buat karena banyak pertanyaan yang DM ataupun waktu konsul ya, dan saya berikan penjelasan supaya teman-teman bisa lebih gampang memahami ya. Nah, by the way, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu supaya bisa dapat konten menarik setiap hari dari YouTube channel ini ya. Dan teman-teman juga boleh share video ini kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman kalian ya. Oke, by the way, saya akan jelaskan dulu kepada teman-teman tentang apa itu CV dan apa itu PT supaya teman-teman punya gambaran secara besar ya, secara luas ya. Nah, kalau kita berkaca kepada CV ataupun PT, CV dan PT ini adalah badan usaha guys ya. Teman-teman kalau misalnya Pak, aku mau buat badan usaha, apa pilihannya ya? CV ataupun PT ya. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan pribadi Anda punya toko, tapi Anda misalnya pakai NBW pribadi Anda, itu bukan badan usaha guys, itu masih usaha perorangan ya. Tapi kalau usaha badan usaha itu minimal Anda punya CV ataupun PT. Nah, biasanya kalau orang-orang baru mulai membuat badan usaha, karena badan usaha ini biasanya terdiri dari minimal 2 orang ya, saya biasanya lebih menyarankan ke CV biasanya. Kenapa? Karena seringkali pengusaha di Indonesia itu seringkali mereka membuat badan usaha itu harusnya mereka cuma seorang diri. Oke, nah ketika mereka seorang diri, mereka itu juga seringkali masih melakukan administrasi pembukuan di perusahaannya itu masih secara tradisional ya, masih secara konvensional, yang mana kadang-kadang pencatatannya belum rapi gitu ya. Kadang-kadang juga terkait dengan transfer ya antara rekening pribadi ke rekening perusahaan itu masih sering terjadi ya. Kadang-kadang uangnya nggak cukup, harus tarik lagi gitu ya ke rekening pribadi. Nah, itu akhirnya sering kejadian. Nah, kalau dengan menggunakan CV itu biasanya akan lebih mudah. Bukan berarti lebih mudah yang gimana ya. Tapi gini, karena di CV itu masih dimungkinkan ada namanya penarikan dana ke pribadi yang tidak dikenakan pajak. Ya, tapi kalau Anda dari PT itu akan membuat Anda susah untuk menarik dana ke pribadi karena bisa dianggap suatu objek pajak. Ya. Nah, sekarang saya jelaskan dulu bedanya PT sama CV ya. Untuk CV sendiri, by the way teman-teman ya, CV itu adalah perusahaan badan usaha yang terdiri dari minimal 2 orang ya, dari 2 orang pemilik ya, di mana satunya adalah sebagai pengurus aktif ya, atau sekutu aktif ya, satunya lagi namanya sekutu pasif ya. Jadi istilahnya dia taruh uang sebagai investor tapi dia nggak ngapa-ngapain ya. Nah, di CV ini guys, yang perlu teman-teman perhatikan bahwa di CV ini pertanggungjawaban atas CV itu semua tidak terbatas hanya setoran modal. Jadi kalau di CV memang agak sedikit ngeri nih ya, bahwa kalau seandainya terjadi apa-apa dalam CV, itu bisa jadi harta dari pemilik CV itu bisa terobrak-abrik kalau CV-nya nggak beres. Ya, dan terutama untuk sekutu aktifnya, kalau sekutu pasifnya enggak. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, karena kenapa? Kan nggak mungkin toh teman-teman buat CV terus tujuannya untuk dibangkrutkan gitu ya. Atau Anda niat buat CV tapi niatnya aneh-aneh gitu ya. Jadi itu nggak perlu Anda pikirkan. Jadi harusnya kalau sudah buat CV pun, resiko yang seperti itu harusnya tidak akan terjadi selama memang CV itu milik Anda sendiri. Ya, dan Anda yang mengoperasionalkan. Ya. Nah, yang ketiga juga yang perlu Anda perhatikan di CV, teman-teman, ini perlu dinotis ya, terutama teman-teman yang buka CV, bahwa CV itu pemiliknya tidak boleh digaji. Jadi teman-teman jangan ngambil gaji dari CV, teman-teman ya. Bahaya. Kenapa? Karena sekarang Anda ambil gaji ya, Anda bisa ngambil PPh karyawan ya, PPh 21. Tapi nanti suatu waktu guys, ketika diperiksa sama orang pajak, itu akan dikoreksi. Karena Anda tidak boleh mengambil gaji. Ya, dan akhirnya Anda bisa kena koreksi pajak yang lumayan. Oke, jadi Anda boleh ngambilnya namanya privé ya. Nah, privé ini Anda akan dibebaskan dari pajak secara waktu pengambilan ke pribadinya. Tapi waktu di badannya, di badan usahanya itu tetap akan kena pajak PPh badan sebesar 22% yang flat tarifnya. Nah, itu guys bedanya kalau di CV. Nah, kalau PT agak sedikit beda. Ya, mungkin mirip-mirip ya, tapi sekarang ada namanya PT perorangan. Cuma kali ini saya nggak akan bahas PT perorangan ya, saya akan bahas PT yang umum aja. Karena kenapa? Karena PT perorangan pun akan goalnya harusnya akan diangkat menjadi PT umum
Jadi PT perorangan itu cuma sebagai transit lah gitu ya, tempat transit untuk Anda mulai berusaha. Kalau Anda misalnya nggak punya partner yang bisa diajak join, nggak punya orang yang bisa dipinjam namanya, makanya Anda harus pakai PT perorangan ya. Tapi by the way, kurang lebih undang-undangnya ada kemiripan ya. Nah, kalau di PT biasa, undang-undang PT menyebutkan bahwa kalau Anda berusaha di PT, Anda itu memiliki pemodal atau pemilik saham minimal 2 orang. Jadi harus 2 orang pemilik daripada PT ya. Dan modalnya terbagi atas saham guys ya, jadi harus dibagi atas saham. Nah yang keren di PT, kepemilikan ini Anda kalau ada masalah di PT tidak bisa terobrak-abrik sampai ke harta pribadi ya. Jadi masalah di PT akan selesai di PT, tidak akan sampai ke pribadi. Tapi kadang-kadang ya, menurut informasi yang saya dengar pun tetap aja kalau ada masalah di PT, pemegang sahamnya pun juga akan dipanggil ya. Jadi ya kalau saya ngomong di hukum di Indonesia tetap ya PT sama CV tidak terlalu beda secara pertanggungjawaban. Ya cuma secara klausul hukum tetap di PT itu lebih kuat ya, bahwa Anda nggak bisa sampai terobrak-abrik di harta kekayaan gitu ya. Nah yang berikutnya lagi, di PT itu Anda boleh digaji. Jadi di PT Anda boleh digaji, tapi di CV enggak ya. Dan yang terakhir, kalau Anda punya pengambilan keuntungan dari PT itu dinamakan dividen guys ya, dan itu akan kena pajak sebesar berapa? 10% daripada pengambilan harta ke pribadi Anda. Nah, tadi yang saya sebutkan tadi ya, bahwa kalau Anda punya rekening diambil ke pribadi, nah sering-sering transfer ke pribadi, nah itu bisa kena opsinya pajak dividen ya. Jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan. Mungkin kalau di awal teman-teman baru berusaha, kalau memang belum terlalu profesional, saran saya buat PT dulu, buat CV dulu. Tapi kalau Anda punya goal yang panjang, Anda misalnya, oh Pak, aku pengen IPO Pak, aku pengen nanti buat kemitraan atau franchise Pak, aku pengen nanti lebih prestis Pak. Nah silakan Anda langsung masuk ke PT aja. Cuma syaratnya harus dikelola secara profesional teman-teman. Jangan sampai Anda membuat PT tapi pembukuannya berantakan, administrasinya belum baik gitu ya, dan apa-apapun itu belum bagus gitu ya. Itu membuat Anda bisa mengalami masalah ke depan ya. By the way, di perusahaan saya di The Consulting ya, itu memang kita sering membantu perusahaan-perusahaan untuk natain supaya perusahaannya bisa dibantu secara baik, secara pembukuan, keuangan dan perpajakannya biar oke gitu ya, biar clear. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan atau satu masalah yang mana Anda pengen ningkatin dari CV ke PT. Nah ini banyak teman-teman yang sekarang lagi bingung. Pak, saya mau naikin Pak status saya Pak dari CV ke PT, gimana ya Pak kira-kira ya? Nah, apakah memungkinkan Pak CV saya disulap jadi langsung ke PT? Nah, jawabannya teman-teman, kalau secara perundang-undangan ini memang agak sedikit mengesalkan gitu ya bagi beberapa orang, karena seyogyanya atau sekarang ini teman-teman, bahwa sekarang ini CV tidak bisa di-upgrade ya. Jadi tidak bisa di-upgrade menjadi PT guys. Kenapa? Karena ketentuan perhukumannya, ketentuan secara badan usahanya beda ya. CV badan usaha bukan badan hukum, PT adalah badan hukum dan badan usaha ya. Jadi tidak bisa diangkat menjadi PT. Yang akan dilakukan oleh tindakan legal yang akan dilakukan adalah apa? Anda akan menonaktifkan CV Anda ya. Jadi ketika Anda mau pindah ke PT, langkah yang paling tepat kalau memang itu Anda memang diharuskan menjadi PT gitu ya, alasan tertentu misalnya Anda mau IPO atau apapun ya, maka Anda harus menonaktifkan CV Anda. Dengan cara apa? Anda mesti pelan-pelan memindahkan segala transaksi operasional kepada PT. Jadi ceritanya itu ada masa transisi, di mana yang pertama mungkin terkait dengan pembelian, terkait dengan penjualan, terkait dengan keuangan yang baru, itu akan semua dimuarahkan ke PT. Ya, nah dari CV beberapa transaksi terutama terkait dengan stok, terkait dengan utang piutang, terkait dengan keuangan. Nah ini pelan-pelan akan dimutasikan ke PT. Ya, bentuknya bisa berbagai macam teman-teman. Bisa sebagai permodalan, bisa sebagai utang piutang ataupun apapun ya. Tapi intinya Anda pelan-pelan dimutasikan dari yang CV ini pelan-pelan dipindahkan ke PT. Dan itu teman-teman harus perhatikan. Ini butuh di guidance, butuh diarahkan. Karena kalau tidak sampai digaji dengan baik, Anda teledor melakukannya, bisa jadi akan ada potensi pajak yang cukup besar.
Ya, nah, so teman-teman ketika dimutasi ini pelan-pelan sampai dalam kondisi tertentu dan sampai benar-benar perusahaan ini sudah tidak memiliki omset sama sekali, tidak memiliki aset sama sekali ya, omset dan aset berbeda ya, omset itu kan sales ya, terkait dengan sales, aset terkait dengan harta kekayaan PT atau kekayaan CV ya, dan utang juga, jadi nggak ada utang, nggak ada aset ya, itu pelan-pelan sudah selesai, komplit selesai, barulah CV ini dinonaktifkan. Ya, Anda bisa nonaktifkan atau Anda bisa tutup. Ya, kalau nonaktifkan lebih gampang daripada menutup. Kalau tutup itu prosesnya cukup panjang. Nah, itu teman-teman baru bisa dipindah ke PT. Ya, jadi tidak ada ceritanya Anda bisa upgrade dari CV ke PT, itu tidak ada. Ya, belum. Kalau dulu pernah ada di peraturan-peraturan yang lama, tapi sekarang sudah dibatalkan. CV dan PT berdiri sendiri-sendiri. Ya, sekian penjelasan saya. Semoga teman-teman dapat ilham, dapat ini ya pengetahuan yang lebih luas pada topik hari ini. Kalau teman-teman merasa topik ini bagus, silahkan di like dan di share ke teman-temannya supaya bisa dapat ini ya membantu teman-teman kita yang lain ya. Sekian video ini, semoga teman-teman semakin sukses, semakin sehat dan semakin happy. By the way, satu lagi teman-teman, kalau teman-teman ingin bergabung dengan komunitas pajak kita gitu ya, teman-teman boleh klik di link di deskripsi ya. Jadi teman-teman boleh join ke komunitas Telegram kita untuk belajar soal perpajakan ya. Oke guys, bye bye.